Tahukah kalian bahwasanya dunia literasi Indonesia sedang sangat mengkhawatirkan? Dimulai dari Indonesia yang menduduki ranking 10 besar negara dengan penduduk yang memiliki minat baca yang rendah. Hal ini dikutip dari laman daring Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwasanya terdapat survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment dan dirilis pada Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019 yang menyatakan bahwasanya Indonesia menduduki posisi 62 dari 70 negara dalam hal literasi. Nah, untuk melihat respons masyarakat terkait dengan fenomena buku bajakan yang masih beredar di pasaran ini, kami telah mengundang 3 narasumber yang memiliki latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita melihat terkait buku bajakan yang beredar, hal itu sangat tidak sesuai dengan ibaratnya aturan yang berlaku dalam Republik Indonesia, yang mana ketika saya mengutip di Undang-Undang Nomor 28 di tahun 2014 tentang hak cipta, bahwasanya pembajakan buku itu termasuk pelanggaran karya intelektual. Dalam hal itu, baik itu mencakup penggandaan secara tidak sah maupun pendistribusiannya. Dan di undang-undang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2082, pembajakan itu sendiri masuk ke dalam delik aduan, sehingga ketika penulis itu merasa ada buku yang dibajak, maka dia dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian sebagai unit usaha. Ini ya, kalau saya melihat dari buku-buku bajakan itu justru seringkali merugikan penulis, dan kita sebagai pembeli juga tertipu, karena beberapa kali kan saya membandingkan ya antara ketika membeli buku karya yang resmi dengan yang bajakan. Jadi yang karya yang resmi itu mungkin secara karya resmi secara harga itu lebih mahal, dan istilahnya dalam artian kadang harus kita pre-order terlebih dahulu. Namun kalau untuk yang bajakan itu seringkali itu murah dan harganya itu ya dalam kantong masuk kita bisa membeli 2-3 kali lipat. Namun realita yang didapatkan waktu itu pernah nih, adik saya membeli, terus baru di halaman ke-20 itu udah blank dan kualitas kertasnya jelek. Dalam artian ya orang yang membeli itu merasa sangat sekali dirugikan, dan itu sebenarnya ketika membeli itu suatu kesalahannya. Dan ketika saya memandang bahwasanya ya buku bacaan itu sangat tidak elok dan sangat tidak baik untuk dilakukan jual beli. Kalau mengenai buku bajakan sangat disayangkan sih ya pastinya gitu. Karena paling dilihat sih dari sisi merugikannya, istilahnya kayak kalau misalnya kita beli buku yang asli, itu tuh nanti uangnya hasil dari penjualan bukunya itu tuh akan masuk ke penerbit sama ke penulis gitu kan. Maksudnya sebagai orang-orang di balik karya itu yang udah berusaha meluangkan waktu, meluangkan pikiran, kreativitas gitu untuk membuat suatu karya itu gitu. Sementara kalau misalnya buku bajakan itu nanti uangnya akan datang atau akan masuk ke pembajak buku itu gitu. Jadi penulis dan penerbit di sini sama sekali nggak akan dapat bagian apa-apa. Itu sih yang paling disayangkan. Padahal kan proses pembuatan dari sebuah karya itu kan tentunya membutuhkan waktu yang nggak sebentar dan juga pikiran yang itu istilahnya bisa menguras waktu dan menguras pikiran gitu untuk menghasilkan sebuah karya. Itu sih kalau dilihat dari dari perspektif penulis, mungkin rasanya kayak nyesek aja gitu, kayak ini kan padahal ngebikin ini tuh prosesnya panjang loh gitu, tapi kok aku nggak dapat apa-apa dari hasil yang udah dilakukan selama ini kayak gitu. Karena tadi kembali lagi kalau misalnya buku bajakan itu ya penulisnya tuh nggak dapat bagian apa-apa sama sekali, gitu juga penerbitnya, begitu juga mungkin negara ya dengan pajak, kan ada pajak juga di buku.
Oke. Kalau penjual buku bajakan kayaknya sebenarnya banyak ya di sekitar kita gitu. Aku mungkin nggak usah sebutin karena emang ada banyak di sekitar kita juga, baik offline maupun di online. Terus kalau misalnya pembelinya, kalau yang langkah yang udah aku lakuin selama ini, misal orang itu kebetulan emang aku kenal dan mungkin orang itu, aku bakal kasih tahu pelan-pelan sih masalah itu tadi, dampaknya. Kenapa kita nggak boleh beli buku bajakan sih kayak gitu, karena itu kan menghargai hak dari karya itu sendiri gitu kan, menghargai penulisnya yang udah nulis, menghargai penerbitnya dan sebagainya kayak gitu sih. Aku lebih ke orang terdekat dulu gitu. Ya, kalau kita melihat masalah berarti ya kita harus melihat akar penyebabnya ya, karena tidak ada yang namanya akibat, itu pasti ada sebabnya. Mengapa? Apa sebabnya? Mengapa jadi pengandaan atau pembajakan buku itu mengarah ke sebabnya apa? Nah, dari beberapa literatur yang saya baca, yang pertama itu sebabnya adalah karena harga buku itu mahal, sehingga kebanyakan orang itu lebih senang untuk mengcopy. Padahal sebenarnya jelas sekali bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta dilarang untuk menggandakan. Sebenarnya ada satu peraturan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang membolehkan untuk menggandakan salinan satu saja untuk tujuan konsumsi pribadi ya. Tapi ada batasannya, yaitu ada dalam pasal 46 Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 46 ya, bahwa di situ menyebutkan boleh menggandakan satu kali, namun ada batasannya ya, hanya mencakup yang tidak mencakup ya seluruh atau bagian yang substansial. Kemudian yang kedua itu adalah tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari si pencipta. Jadi boleh menyalin sebanyak maksimal satu kali untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan komersial, tapi ada batasannya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua itu mengapa marak terjadi pembajakan, yakni kelangkaan buku. Ya. Jadi ada beberapa buku yang memang sudah tidak diterbitkan lagi. Nah, itu juga menjadi alasan. Apalagi bagi kita akademisi membutuhkan buku yang terbitan lama itu sudah tidak tersedia lagi di pasaran, ya otomatis kita mengcopy ya. Kemudian kelangkaan itu mungkin terbit tapi tidak tersedia di beberapa toko. Ya. Toko tidak menyediakan karena terbatas, limited edition. Padahal kita sangat membutuhkan ide. Ya, jadi peraturannya itu sudah jelas ya dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, itu sudah jelas bahwa di dalam peraturan tersebut, dalam undang-undang tersebut tentang hak cipta ada peraturan yang sifatnya imperatif, yakni memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk menggugat baik secara perdata maupun secara pidana dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Jadi di situ mengatur mengenai ketentuan pidana dan gugatan perdata. Membeli, karena di sini sanksinya itu bagi yang ini ya, bagi yang menggandakan tanpa lisensi. Jadi untuk pihak yang ingin menggandakan, kan ada yang namanya hak cipta, itu ada namanya hak eksklusif ya. Nah, hak eksklusif itu di sini adalah menggandakan. Ya. Kalau khusus buku ya, ada dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama itu adalah menggandakan, kemudian mengadaptasi, mengaliwujudkan, mengaransemen, mentransformasikan, mendistribusikan. Bagi yang melakukan hak eksklusif, si pencipta atau pemegang hak cipta tanpa adanya lisensi atau izin, itulah disebut sebagai pelanggaran hak cipta.
Tapi di sini tidak diatur mengenai si pembeli, ya. Jadi tidak diatur mengenai pembeli selama dia membeli dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, itu tidak diatur dalam. Artinya dia tidak melakukan sebuah tindakan itu, dia hanya membeli. Cuman kan kebanyakan rata-rata barang yang sifatnya bajakan atau tidak asli itu kualitasnya juga berbeda. Jadi pilihan konsumen apakah mau membeli yang asli dengan harga yang mahal atau membeli yang bajakan dengan harga yang relatif murah tapi dengan kualitas yang tidak baik. Tentunya benefitnya banyak sekali ya. Yang pertama, informasi yang kita dapatkan itu tidak separuh-separuh. Ketika kita membeli buku yang ori, tentunya informasi yang didapatkan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin ngomongin buku fisik aja ya, kualitasnya jelas lebih bagus sih daripada yang buku bajakan. Jadi kayak rasanya tuh kalau punya buku ori seneng gitu. Keberkahan ilmu itu berawal juga dari membeli buku yang original. Tak hanya berhenti pada Indonesia yang dinyatakan sebagai negara dengan masyarakat yang memiliki minat baca yang rendah, dunia literasi Indonesia pun makin mengkhawatirkan karena masih banyaknya buku bajakan yang masih tersebar secara bebas di pasaran. Padahal kegiatan pembajakan buku sangatlah tidak etis, karena seakan-akan tidak menghargai usaha dari para penulis yang sudah susah payah mengumpulkan sumber-sumber dan berbagai data untuk dituliskan kepada bukunya, dan pula seakan-akan tidak menghargai proses penuangan buah pikiran dari seorang penulis. Dengan kondisi literasi Indonesia yang cukup mengkhawatirkan, didorong pula dengan masih banyaknya buku bajakan yang beredar, maka seyogianya kita perlu memperbaiki kualitas literasi Indonesia dengan memulai dari pembelian buku yang original, yang asli dari penulis. Karena dengan ini tidak hanya pembaca yang dapat menyerap informasi dengan baik, namun penulis pun akan sangat dihormati dan kesejahteraan penulis pun dapat terjamin. Hadirnya regulasi mengenai pembajakan buku melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu dipahami dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat sehingga regulasi ini dapat secara efektif diimplementasikan oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat di Indonesia. Jika undang-undang ini dipahami secara utuh, maka penyebaran buku bajakan akan terminimalisasi sehingga dapat pula memperbaiki dunia literasi Indonesia.